Supreme Martial God Technique. Bab 1981-1990. Bab 1981 Jalan menuju balas dendam. Khawatir, cemas, tidak berdaya, ragu-ragu, bingung. Segala macam emosi kompleks memenuhi pikirannya. Namun pada akhirnya ternyata tidak berdaya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu, yang tersisa hanyalah menunggu. Terlebih lagi, 3 hari yang disepakati dengan Dewa Perang akan segera tiba. Hanya tersisa malam terakhir. Dia mungkin tidak bisa menunggu sampai Xiao Jin bangun. Hanya 1 malam berlalu dengan cepat. Namun bagi Wu Yun yang menunggu dengan tidak sabar, malam singkat ini terasa seperti jutaan hari dan malam telah berlalu. Tentu saja, karena lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa Xiao Jin mungkin akan bangun dalam beberapa jam. Oleh karena itu, dia akan memeriksa Xiao Jin sesekali. Namun, semuanya tidak berkembang sesuai dugaannya. Akhirnya, saya berhasil mencapai fajar. Dewa Perang tiba seperti yang diharapkan. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Dewa Bela Diri, tapi dia menemukan Wu Yun dengan sangat mudah. Di istana bawah tanah Istana Phoenix Emas, Dewa Perang juga melihat ke arah Xiao Jin. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya berkata kepada Wu Yun, "Ikuti aku atau tunggu di sini." Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Wu Yun lagi dan berkata, "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak bisa memaksakan apapun, biarlah, jangan terlalu dipikirkan. Sepertinya si kecil ini dalam kondisi baik. Seharusnya tidak ada masalah besar." Ya, Wu Yun mengangguk. Meski suasana hatinya tidak rileks karena hal ini, kata-kata Dewa Bela Diri masih memberikan efek menghibur yang cukup besar padanya. "Di mana istri majikannya?" Wu Yun bertanya. Dalam ramuan emas, dia masih dalam keadaan jiwa yang tersisa. "Aku belum menemukan cara untuk membentuk kembali tubuh tuanmu. Aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku di dunia peri dan membalas dendam. Waktu. Jika Anda perlu membentuk kembali tubuh Anda, jika Anda ingin memiliki tubuh fisik, saya juga dapat menemukan semua batu abadi kubah surgawi untuk Anda. Jika istri majikan Anda ingin membentuk kembali tubuh fisiknya, dia juga perlu melakukannya gunakan batu abadi kubah surgawi." Dewa Bela Diri berkata dengan tenang. Saya tidak melihat adanya perubahan pada suasana hatinya. Di telapak tangannya, pil emas Hunyuan muncul, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. "Tuan, biarkan aku pergi bersamamu," Wu Yun berkata dengan tegas. Alasan mengapa dia begitu bertekad bukan karena dia tidak ingin menunggu Xiao Jin dibangkitkan. Pertama, untuk membalaskan dendam tuannya Lian Ji, ini adalah sesuatu yang telah dia sepakati dengan Dewa Perang. Meski dengan kekuatan Dewa Perang saat ini, mungkin dia tidak perlu melakukan apapun selama seluruh proses balas dendam. Tapi berada di sana secara langsung, ini juga merupakan sikapnya. Kedua, setelah kejadian ini, ia menjadi lebih bertekad dalam keinginannya untuk membangun kembali tubuhnya. Meski berkali-kali, tubuh energi ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Namun bagaimanapun juga, masih kalah dengan tubuh fisik. Selain itu, jika dia tidak membentuk kembali tubuhnya, tubuh suci abadi dan teknik anti cederanya tidak akan dapat digunakan lagi di masa mendatang. Inilah hasil yang tidak ingin dia lihat. Wu Yun secara alami sangat ingin mendengar bahwa Dewa Perang bersedia membantunya menemukan batu abadi kubah surgawi. "Ayo pergi." Dewa Bela Diri mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil kembali pil emas Hunyuan dan berbalik untuk pergi. Wu Yun kembali menghadap Dewa Penciptaan dan berkata, "Bajingan tua, aku serahkan ini padamu." Namun Dewa Perang berbalik dan berkata, "Dia ingin pergi bersama kita." Hah? Wu Yun sedikit terkejut. Lonceng penciptaan ilahi menjelaskan, Dewa Perang telah memberitahuku sejak lama bahwa kali ini untuk membalas dendam, dia harus memberikan penindasan yang menggelegar kepada orang-orang itu. Jadi, semakin banyak orang kuat yang pergi, semakin baik. Setelah mengatakan itu, dia berbisik kepada Wu Yun, juga, "Bocah nakal, jangan berpikir bahwa tuanmu sudah tak terkalahkan. Tak terkalahkannya hanya relatif. Sekarang kekuatannya hanya mencapai tingkat tertinggi di dunia abadi. Itu hanya puncaknya. Seluruh dunia peri tidak sesederhana yang kamu kira."
Mungkin tidak ada orang sekuat itu di dunia iblis, tapi di wilayah dunia peri di mana manusia aktif, tuanmu mungkin tidak tak tertandingi. Kamu dan aku akan pergi ke sana. Itu akan sangat membantu tuanmu. Adapun urusan si kecil ini di sini, tidak akan banyak gunanya apakah ada orang di sini atau tidak. Karena tidak ada yang bisa ikut campur lagi. Selama orang lain tidak diganggu, tidak akan mengubah hasil apapun. Ya, Wu Yun mengangguk. Melihat Jin Molly dengan cepat memahami artinya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Wu Yun, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Tidak ada yang akan mengganggu kedua saudaramu. Seharusnya tidak ada masalah dengan Shenlong kecil. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Sedangkan untuk Xiao Jin, jangan khawatir, begitu dia bangun, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Terima kasih. Wu Yun mengucapkan terima kasih dengan tangannya. Segera, dia pergi ke ruangan batu lagi dan melihat naga kecil itu. Meski naga kecil itu belum bangun, kondisinya baik dan berangsur pulih. Kemudian, Wu Yun mendatangi Xiao Jin dan tinggal beberapa saat. Dia menggumamkan beberapa kata, tapi tidak ada yang mendengar apa yang dia gumamkan. Tuan Istana, tolong. Wu Yun menyerahkan lagi. Jangan khawatir. Jin Molly mengangguk. Wu Yun lalu berjalan ke lonceng penciptaan ilahi. Saat ini, Dewa Perang telah meninggalkan istana bawah tanah. Ayo pergi, jangan khawatir, endingnya akan seperti apa yang seharusnya, jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada gunanya. Lonceng. Penciptaan ilahi berkata dengan ringan, lalu terbang menjauh dan menghilang ke dalam istana bawah tanah. Wu Yun sekali lagi menundukkan tangannya kepada Jin Molly, lalu mengikuti jejak lonceng penciptaan ilahi dan bergegas pergi. Di atas langit, Dewa Perang, lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun. Mereka bertiga maju dengan tergesa-gesa. Tujuan pertama di sini adalah dunia iblis, rumah iblis. Rumah iblis ini adalah keluarga asal Lian Ji. Ketika Lian Ji terpaksa bersembunyi di bawah jurang, Raja Iblis dari dunia iblis saat itu memerintahkannya untuk diburu. Kekuatan pengejar yang paling kuat adalah rumah iblis yang seharusnya melindungi Lian Ji. Oleh karena itu, perhentian pertama Dewa Bela Diri harus ada di sini. Saat itu, mereka tidak mengambil Lian Ji sebagai keluarga untuk melindungi mereka. Hari ini, harganya akan dibayar 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat. Namun, sebelum pergi, Wu Yun secara khusus bertanya kepada Dewa Perang apakah dia bisa kembali ke kuil monyet. Dia belum menemukan orang tua Xiao Jin. Saya harus kembali dan mencarinya lagi, apakah saya dapat menemukannya atau tidak. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan penjelasan dengan Xiao Jin di kemudian hari. Dewa Bela Diri tidak menolak, dan mengangguk setuju, dan mereka bertiga pergi ke kuil monyet suci lagi. Saat bepergian, Wu Yun akhirnya mendapat waktu luang dan menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Itulah mengapa Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi kini berani bertindak begitu terang-terangan tanpa takut diketahui oleh orang-orang di alam ilahi. Ini adalah keraguan yang sudah lama tersembunyi di hatinya. Segera, lonceng penciptaan ilahi memberitahu Dewa Perang bahwa dia telah menemukan penghalang dan dapat sepenuhnya mengisolasi dirinya dari alam dewa. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lega. Di bawah penggunaan kekuatan hukum luar angkasa, mereka segera kembali ke kuil monyet suci lagi. Bab 1982 Segel dan Pembatasan. Kuil monyet suci saat ini sudah berantakan, bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Semua bangunan rata dengan tanah. Pilar warisan telah hancur total. Tanpa pilar warisan, tentu saja kekuatan warisan tidak akan ada lagi. Jurang yang mengerikan muncul di tanah. Bahkan jauh di jantung Hausan, dunia bawah tanah tempat penduduk istana monyet suci dulunya merupakan tempat terpencil telah hancur total. Di udara di atas, mereka bertiga, Dewa Bela Diri, berdiri di udara, melihat ke bawah. Aula kera suci telah hilang. Wu Yun, kamu bilang kamu datang ke sini untuk mencari orang tua monyet kecil itu. Dewa Perang bertanya dengan ringan. Ya, Wu Yun mengangguk. Aku khawatir, itu hilang. Nada suara martial God masih sangat tenang. Faktanya, Wu Yun juga memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia bertemu ayah Xiao Jin.
Saat itu, Xiao Jin baru saja dibawa pergi. Sekarang, bahkan Xiao Jin telah disakiti oleh para bajingan itu, dan orang tuanya. Aku takut. Tuan, aku harus menemukannya bagaimanapun caranya. Apakah aku dapat menemukannya atau tidak? Wu Yun berkata dengan tegas. Baiklah, silakan. Dewa Perang melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Wu Yun mengangguk, lalu dia naik dan terbang menuju dunia bawah tanah di belakang gunung. Lagi pula, sekarang hanya dunia bawah tanah yang bisa menemukan sesuatu. Di tempat lain di dunia luar, belum lagi orang yang masih hidup, saya khawatir bahkan mayat pun tidak mungkin ditemukan. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi mungkin sedikit khawatir tentang Wu Yun dan kembali menatap dewa bela diri. Dia juga mengikuti jejak Wu Yun dan terbang menjauh. Dunia bawah tanah ini tidak sebesar itu. Wu Yun dengan cepat membaliknya. Namun, tidak ada jejak orang tua Xiao Jin yang ditemukan. Faktanya, jika dia mencari sekarang, hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang tua Xiao Jin masih hidup. Dia hanya dapat ditemukan jika dia dipenjara di suatu tempat di dunia bawah tanah ini. Jika sudah mati, pada dasarnya mustahil menemukannya. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan orang tua Xiao Jin masih hidup sebenarnya sama dengan nol. Setelah banyak mencari, saya tidak menemukan apapun. Lupakan saja, menyerahlah, bocah, menurutku orang yang kamu cari mungkin sudah. Suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar. Dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tapi arti kata-katanya sebenarnya sangat jelas. Wu Yun mengetahuinya, tapi dia tidak banyak bicara. Dia meninju dinding batu di sampingnya dengan tinjunya dan mengutuk dalam hati, sialan. Wajahnya penuh penyesalan, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memang benar, tidak ada yang bisa dia lakukan atau ubah. Bagaimanapun, dia bukanlah dewa, dia hanyalah orang biasa yang beruntung. Dan tidak peduli siapa itu, keberuntungannya terbatas. Sepanjang perjalanannya, dia sendiri selalu mampu menghindari bahaya dan menyelamatkan hari. Namun peruntungannya tidak sampai ke teman-temannya. Kali ini, bisa menyelamatkan Xiao Jin secara kebetulan dianggap sebagai berkah dari Tuhan. Dia tidak bisa lagi membiarkan keberuntungan menyelamatkan orang tua Xiao Jin. Ayo pergi, bajingan tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Wu Yun merosot, dan seluruh tubuhnya seperti bola karet kempes. Setelah mengatakan ini, dia berjalan dengan lemah menuju bagian luar dunia bawah tanah. Namun saat ini dia baru mengambil satu langkah ke depan. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi. Tunggu, bocah nakal, lihat di sana. Apa? Wu Yun tiba-tiba berbalik, matanya bersinar dengan cahaya menyilaukan. Ini adalah teknik menusuk pupil. Aura, ada aura di sana, sepertinya disegel oleh sesuatu. Wu Yun segera menemukan petunjuknya. Segera, kakinya mengerahkan kekuatannya dan terbang menuju tempat itu. Dan lonceng penciptaan ilahi juga mengikuti di belakangnya. Ini adalah dinding batu, bukan, tepatnya, itu adalah pintu batu. Hanya saja sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Terlebih lagi, seseorang telah memasang segel dan batasan padanya, yang sepertinya menyegel sesuatu. Samar-samar, aura yang sangat lemah muncul dari balik segel. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Dan jika tidak diingatkan oleh lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun pasti berada dalam kondisi cemas sekarang, dan mustahil untuk menemukannya. Wu Yun bahkan menyadari perasaan familiar dari nafas ini. Menarik napas dalam-dalam, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek saat ini. Karena aura familiar ini sepertinya bukan berasal dari orang tua Xiao Jin. Tapi itu datang dari Xiao Jin yang mereka bawa ke istana Phoenix Emas. Benar sekali, aura samar yang terungkap setelah segel itu persis sama dengan aura Xiao Jin. Jika itu orang lain, bahkan lonceng penciptaan ilahi mungkin tidak dapat mendeteksinya. Namun, sebagai Wu Yun, yang telah bersama Xiao Jin siang dan malam selama bertahun-tahun, dia dapat dengan jelas membedakannya dari kesan pertama. Ada apa? Dewa pencipta Zong melihat ada yang tidak beres dengan wajah Wu Yun dan bertanya, apakah aura di balik segel ini adalah orang yang kamu cari? Ya, Wu Yun mengangguk,
Tetapi dengan cepat dia segera gemetar kepalanya. Saat ini, dia sedikit bingung dan penuh kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa dia masih di sini dan memperhatikan aura Xiao Jin meskipun dia sudah membawa Xiao Jin ke istana Golden Phoenix. Meski aku tidak tahu apa maksud Wu Yun dengan mengangguk dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Namun lonceng penciptaan ilahi juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mundur sebentar, tunggu sampai aku membuka segel ini, dan lihat apa yang terjadi di dalamnya. Dewa penciptaan Zong berkata. Wu Yun tidak berbicara, tapi dia segera mundur beberapa langkah. Sebuah trik jari muncul di tangan lonceng penciptaan ilahi. Meskipun segel ini sangat dapat disembunyikan dan melindungi, namun tidak terlalu kuat. Baru saja terdengar suara ledakan keras. Segelnya rusak dan pintu batunya meledak. Pemandangan di balik pintu batu segera muncul di depan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Lihat pemandangan ini di depan Anda. Bukan hanya Wu Yun. Bahkan lonceng penciptaan ilahi pun tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Selama 10 detik, tidak ada reaksi. Bab 1983, jatuh ke dalam jebakan. Di balik pintu batu ini ada ruangan batu yang tertutup. Di ruangan batu, ada 2 yang besar dan 1 yang kecil. 2 mayat dan seorang anak laki-laki koma. Jika hanya pemandangan seperti itu, Wu Yun dan Dewa Pencipta tidak akan terkejut. Namun yang benar-benar membuat mereka tercengang adalah ketiga keberadaan tersebut. Kedua orang yang kehilangan nafas hidup itu ternyata adalah orang tua Xiao Jin. Dan pemuda yang koma itu sebenarnya adalah Xiao Jin. Tidak, dengan kata lain, itu adalah eksistensi yang persis seperti Xiao Jin. Tidak peduli penampilan atau baunya, semuanya sama persis, tanpa perbedaan apapun. Meskipun Dewa Pencipta Zong belum pernah bertemu dengan orang tua Xiao Jin, dia telah bertemu dengan Xiao Jin. Kami melakukan kontak dekat belum lama ini. Pada saat ini, ketika dia melihat Xiao Jin lagi, dia juga tercengang. Paman dan Bibi. Wu Yun berteriak dan bergegas menuju tubuh orang tua Xiao Jin. Karena identitas Xiao Jin belum bisa ditentukan, jadi dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Segera, Wu Yun memeriksa orang tua Xiao Jin. Akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Tujuannya tercapai, orang tua Xiao Jin ditemukan. Namun tidak terjadi kecelakaan atau keajaiban, yang ditemukan masih berupa mayat. Kesedihan di hatiku tentu saja tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Namun saat ini, pikiran Wu Yun lebih tertarik pada Xiao Jin yang sedang koma di sampingnya. Itu sebabnya aku tidak kehilangan akal karena kesedihan. Lonceng penciptaan ilahi telah berjalan ke arah Xiao Jin dan mulai memeriksanya. Apa yang terjadi? Kenapa ada Xiao Jin yang lain? Wu Yun berkata dengan heran. Tanpa sadar, dia semakin yakin bahwa orang yang mereka bawa pergi sebelumnya adalah Xiao Jin. Oleh karena itu, menghadapi hal ini, dia merasa tidak ramah. Saya selalu merasa ini palsu. Aku tidak mengerti kenapa yang palsu persis seperti Xiao Jin muncul di sini. Menghadapi pertanyaannya, lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Hah! Tiba-tiba, lonceng penciptaan ilahi melontarkan pertanyaan, dan dia menemukan liontin giok sebening kristal di tangan Xiao Jin. Setelah melepas liontin giok, Wu Yun melihatnya sekilas. Memori jade. Wu Yun bergumam, tapi alisnya berkerut lebih dalam. Ini sebenarnya adalah giok memori. Tampaknya seluk-beluk semua ini mungkin telah terekam di dalamnya. Saat dia berbicara, lonceng penciptaan ilahi perlahan-lahan menuangkan kekuatannya ke dalam giok memori. Segera, giok memori diaktifkan. Segera setelah itu, pemandangan yang sangat jelas terpantul dari giok memori dan muncul di udara. Seluruh proses gambar yang disimpan dalam memori giok diputar sekitar seperempat jam. Namun hanya dalam setengah jam, keseluruhan cerita dijelaskan dengan jelas. Dan setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, ekspresi wajah Wu Yun dan lonceng Dewa Pencipta keduanya pada saat yang sama, dan sulit untuk melihat secara ekstrim. Bahkan lebih dari sekedar jelek. Dari raut wajah mereka, tidak sulit untuk melihat kekhawatiran sama sekali. Setelah beberapa saat,
Lonceng penciptaan ilahi dan Wu Yun hampir kehilangan suara mereka pada saat yang sama. Sialan, aku jatuh ke dalam perangkap. Lonceng penciptaan ilahi melanjutkan, tidak heran dia memperkenalkan metode kebangkitan dengan begitu antusias di waktu itu. Itu dia. Ternyata masalahnya ada di sini. Aku khawatir mereka sudah menghitung semua ini sejak lama. Ternyata itulah nenek moyang mereka yang sebenarnya. Yang dibunuh oleh dewa perang hanyalah boneka. Anak nakal, bawa Xiao Jin dan pergi. Kembali ke istana Phoenix Emas. Setelah itu, nada lonceng penciptaan ilahi menjadi semakin mendesak. Setelah mengatakan itu, dia menghindar dan berlari ke arah luar. Wu Yun memeluk Xiao Jin, dan bahkan jenazah orang tua Xiao Jin tidak punya waktu untuk membuat pengaturan yang lebih baik, jadi dia segera mengikutinya. Di luar, di udara. Sebelum Wu Yun dapat merasakannya, lonceng penciptaan ilahi telah memberitahu Dewa Perang kisah umum tentang apa yang telah terjadi. Ini sedang terjadi. Murid Dewa Bela Diri juga tiba-tiba menyusut. Bahkan rencana awal untuk pergi ke rumah iblis untuk membalaskan dendam Lian Ji telah ditunda untuk saat ini. Dia berkata langsung, ayo kembali ke istana Phoenix Emas. Dalam sekejap, Dewa Bela Diri membuka terowongan luar angkasa, dan sekelompok orang menghilang ke dalam terowongan luar angkasa dalam sekejap. Ternyata orang yang dipeluk Wu Yun saat ini adalah Xiao Jin yang asli. Namun, separuh jiwa Xiao Jin di lautan kesadaran telah diambil. Saya menyimpan setengahnya, jadi saya cukup beruntung tidak mati. Tapi dia tidak bisa bangun. Yang sebelumnya layu di bawah pilar warisan, tetapi diselamatkan oleh Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Bukan Xiao Jin yang dibawa kembali ke istana Phoenix Emas dan dibangkitkan dengan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, mereka menggunakan Xiao Jin sebagai prototipe dan menciptakan tubuh yang hampir identik. Pemilik tubuh itu adalah nenek moyang sebenarnya dari kuil keras suci yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Seluruh rencana mereka bukanlah untuk omong kosong pilar warisan surga suci, melainkan untuk membangkitkan nenek moyang mereka. Bahkan masalah dengan warisan surga suci mereka disebabkan oleh rencana kebangkitan mereka. Semuanya direncanakan oleh mereka. Mereka ingin membangkitkan leluhur. Lalu, satukan seluruh dunia iblis. Adapun Wu Yun, Dewa Perang, dan lonceng penciptaan ilahi, sebenarnya semua ini juga merupakan bagian dari perhitungan mereka. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka meramalkan semua ini. Namun, kejadian ini tercatat dengan jelas dalam sebuah buku kuno di kuil monyet suci mereka. Dan ini juga diketahui dari gambar di memori giok. Adapun mengapa ada gambar seperti itu yang terekam di giok memori ini, tidak ada yang tahu. Menurut spekulasi Wu Yun, mungkin karena Xiao Jingang hadir ketika mereka merencanakan semua ini, atau dia mendengarnya. Dan Xiao Jin kebetulan memiliki sepotong memori giok di tubuhnya. Saya mengambil kesempatan ini untuk merekamnya. Mungkin dia tahu bahwa dia akan dibunuh, jadi dia memegang benda ini di tangannya sebelum dia koma. Hanya agar mereka yang menemukannya nanti bisa mengetahui kebenarannya. Tentu saja, ini hanya dugaan Wu Yun. Adapun kebenarannya, semua ini tidak diketahui. Sekarang, yang paling penting adalah segera kembali ke istana Phoenix Emas untuk menentukan apakah yang ada di giok memori itu benar. Jika benar, mereka mungkin telah menyebabkan bencana. Mereka membangkitkan diri mereka sendiri sebagai musuh yang sangat menakutkan. Bahkan sangat mungkin istana Golden Phoenix hilang. Dan semua ini disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Kamu bocah nakal, jangan terlalu khawatir. Saya harap ini belum terlambat. Nenek moyang istana monyet suci yang telah bangkit, yang dapat disalahkan pada saya dan Dewa Perang, mungkin telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkin, bahkan kita mungkin tidak bisa menghadapinya. Tetapi jika kita bisa mengejar, maka, mungkin, kita bisa melakukan gerakan lain. Biarkan Xiao Jin membawanya langsung. Lagi pula, dia punya setengah dari jiwa Xiao Jin ada di dalam tubuhnya. Ketika saatnya tiba, rencana mereka tidak hanya tidak akan berhasil, mereka bahkan akan menjadi bantuan kita. Sama seperti kamu, Xiao Jin juga akan menggunakan kekuatan orang itu untuk melonjak langsung ke tingkat yang sangat kuat. Level. Tetapi jika sudah terlambat, jika tidak, kalau begitu aku khawatir semuanya akan
Lonceng penciptaan ilahi tidak berkata apa-apa lagi, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Wu Yun juga mengertakkan gigi, memeluk Xiao Jin erat-erat, dengan ekspresi tegas. Pada saat ini, Dewa Perang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya juga suram dan menakutkan. Kesuraman seperti ini berbeda dari sebelumnya. Meski dia tak berkata apa-apa, padahal dia tahu dia tak bermaksud jahat pada dirinya sendiri. Namun di sampingnya, Wu Yun masih merasakan gelombang ketakutan dari hatinya. Seringkali, kemarahan dalam hati adalah hal yang paling menakutkan. Dewa Perang mungkin benar-benar marah kali ini. Berani berkomplot melawan Dewa Perang, ini adalah provokasi terbesar terhadap keagungan Dewa Perang. Bab 1984 terlambat satu langkah. Di bawah pencabutan terowongan luar angkasa Dewa Bela Diri, dalam sekejap, mereka bertiga kembali ke langit di atas istana Phoenix Emas. Dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang, termasuk Dewa Perang, tercengang. Saya melihat di bawah bahwa seluruh istana Golden Phoenix sedang mengalami bencana. Lagi pula, mereka terlambat setengah langkah. Nenek moyang balai monyet suci yang dibangkitkan oleh mereka telah bangun. Gelombang kekuatan yang melonjak menyapu seluruh istana Phoenix Emas dengan ganas. Seluruh negeri berguncang hebat. Istana bawah tanah sudah lama hilang. Sebagian besar bangunan di istana Golden Phoenix telah runtuh total. Dia tidak melihat Jin Molly, dia juga tidak melihat dekan rumah sakit keempat. Bahkan tidak ada pertempuran besar yang terlihat. Yang dia lihat hanyalah adegan pembantaian. Para murid istana Phoenix Emas menderita banyak korban. Terdengar jeritan dan darah mengalir seperti sungai. Kekuatan yang menindas istana Phoenix Emas begitu kuat sehingga bahkan Wu Yun pun merasa berdebar-debar. Mengerikan, mengerikan. Sebelumnya, aura paling menakutkan yang pernah dia rasakan berasal dari Dewa Perang. Tapi aura di depannya benar-benar mencapai tingkat yang tidak lebih lemah dari Dewa Bela Diri. Dan sumber kekuatan yang menakutkan dan membuat jantung berdebar itu datang dari arah istana bawah tanah. Tuan Istana, naga kecil. Wu Yun meraung dua kali, mengambil beberapa langkah di udara, dan melarikan diri. Namun, sebelum Wu Yun bisa melarikan diri, lonceng penciptaan ilahi segera menghentikannya. Tunggu, jangan pergi. Sudah terlambat. Orang itu sudah bangun. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Pada saat yang sama, ketika keduanya sedang berbicara, Dewa Perang melemparkan lengan kanannya, dan amanik terang diarahkan ke langit dan meledak. Segera, penghalang energi tak terlihat terselubung dari langit. Itu menyelimuti seluruh istana Golden Phoenix dalam radius 100 mil. Wu Yun tahu bahwa ini seharusnya apa yang dikatakan Dewa Pencipta sebelumnya, yang ditemukan oleh Dewa Bela Diri, penghalang yang dapat mengisolasi hubungan antara dunia abadi dan dunia ilahi. Setelah semuanya selesai, Dewa Perang segera bergegas menuju istana bawah tanah. Sebelum berangkat, dia hanya meninggalkan kata-kata ini. Awasi Wu Yun, jangan biarkan dia datang. Saat berikutnya, sosok Dewa Perang menghilang ke arah istana bawah tanah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan lain yang melawan kekuatan kekerasan itu juga naik ke langit. Ini tentu saja adalah kekuatan Dewa Perang. Kedua kekuatan itu bersaing satu sama lain, dan suara gemuruh yang keras terdengar terus-menerus. Seluruh tanah, yang sudah berguncang hebat, terasa seperti mengalami kiamat. Boom, boom, boom. Ruang angkasa runtuh dan bumi hancur. Dua kekuatan mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah pertarungan antara Dewa Bela Diri dan leluhur Aula Monyet Suci. Beberapa raungan samar terdengar sesekali, tetapi dengan cepat ditutupi oleh deru energi yang keras. Bajingan tua, tolong jaga Xiao Jin untukku. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Tuan Istana Jin Molly dan adikku Xiao Shenlong. Hingga mayat mereka hilang. Namun, lonceng penciptaan ilahi masih berhenti di depan Wu Yun. Kamu juga tahu kalau dampaknya saja sudah sangat mengerikan. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu pergi? Apakah kamu akan mati? Bisakah kamu menahan serangan mereka setelahnya? Aku. Dihadapkan pada omelan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun terdiam sesaat. Segera setelah itu, Dewa Penciptaan Zong berkata, dengarkan saya, jangan pindah ke sini.
Kultivasi orang itu tidak lebih lemah dari dewa bela diri, tetapi karena dia baru saja bangun, jika ada keganasan jangka panjang pertempuran, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan dewa bela diri. Tunggu aku di sini. Aku akan menemukan dua orang yang kamu sebutkan untukmu. Ya, Wu Yun mengertakkan gigi dan mengangguk. Memang, hanya yang ilahi Bell of Creation dapat menahan pemandangan di depannya. Segera, lonceng penciptaan ilahi menghilang. Selanjutnya, penantian yang sangat lama. Pertempuran di istana bawah tanah di bawah masih berlangsung. Faktanya, karena pertarungan sengit antara keduanya, istana bawah tanah telah lama terbalik. Namun sosok dewa perang dan nenek moyang balai monyet suci masih hilang. Cahaya senjata berdarah, tirai cahaya keemasan, dan aliran energi hitam dan ungu terjerat menjadi satu. Cahaya tombak berdarah ini seharusnya berasal dari tombak dewa perang Fang Tian. Dan tirai cahaya keemasan itu seharusnya adalah kekuatan yang dikembangkan oleh dewa perang. Adapun energi hitam dan ungu, itu seharusnya merupakan kekuatan leluhur aula keras suci. Lonceng penciptaan ilahi juga telah menghilang. Proses ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Wu Yun. Dia ingin membantu dewa perang. Namun karena mengira saya tidak cukup kuat, saya terpaksa menyerah. Pergi ke sana hanya akan menimbulkan masalah bagi dewa perang. Jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda hanya bisa menyerah. Dia benar-benar tidak bisa menahan serangan dari dewa perang dan leluhur aula monyet suci. Bahkan berdiri di kejauhan, menghadapi dua kekuatan penyerang ini, dia merasakan kesemutan. Setengah jam kemudian, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Sebab, ia melihat sosok lonceng penciptaan ilahi. Terlebih lagi, yang kembali bukan hanya lonceng penciptaan ilahi, tetapi juga dua orang. Itu adalah Shenlong kecil dan Jin Moli. Meskipun Shenlong kecil dan Jin Moli terluka parah saat ini, mereka masih dapat terlihat bahkan dari kejauhan. Meskipun mereka terluka parah, akarnya tidak rusak, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lega. Segera, lonceng penciptaan ilahi membawa mereka ke Wu Yun. Wu Yun melangkah maju dan hendak menanyakan sesuatu. Namun sebelum dia dapat berbicara, lonceng penciptaan ilahi berkata secara langsung. Kamu bocah. Aku sudah menemukannya untukmu dan menyerahkannya kepadamu. Tidak ada yang bisa aku lakukan terhadap yang lain. Kamu ambil mereka dan mundur dengan cepat. Dewa perang mengalami kesulitan bertarung. Aku harus membantunya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wu Yun berkata dengan cepat, apakah kamu membutuhkanku? Dengarkan saja aku dan jangan datang untuk menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi langsung menghilang dan pergi ke arah istana bawah tanah. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, merasa rumit. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan, dan kekuatannya masih terlalu lemah. Saat ini, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Untuk menjamin keamanan Jin Moli dan Xiao Shenlong. Dia segera pergi, terbang menjauh dari sini, dan meletakkan Xiao Jin di pelukannya. Lalu dia membawa Xiao Shenlong dan Jin Moli ke Xiao Jin. Pada saat ini, Jin Moli dan Xiao Shenlong tidak sadarkan diri. Kedua orang itu bertanya hampir bersamaan, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan kedua orang itu, wajah Wu Yun penuh rasa bersalah. Bab 1985 Kerasetan, Skema. Kemudian, dia dengan cepat menjelaskan apa yang dia ketahui tentang apa yang terjadi. Lalu, dia menunjuk ke arah Xiao Jin yang tidak sadarkan diri di tanah. Setelah melihatnya, Jin Moli dan Little Shenlong sama-sama tampak bingung. Semua ini sungguh luar biasa. Namun lambat laun, saya perlahan bisa memahaminya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa bela diri senior dan Dewa Lonceng Pencipta senior, jika mereka bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan orang itu. Shenlong kecil bertanya. Saya tidak tahu, tunggu saja. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas. Jika kami dibutuhkan nanti, kami tidak dapat membantumu dalam keadaan ini. Ya, Shenlong kecil dan Jin Moli mengangguk pada saat yang sama. Terutama Jin Moli,
meski dia mengkhawatirkan keselamatan semua orang di istana Golden Phoenix. Namun, dia juga tahu bahwa masalahnya telah mencapai titik ini dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Sekarang, yang terpenting adalah biarkan lukamu pulih dulu. Proses selanjutnya adalah penantian panjang lainnya. Ketiga sosok itu tidak terlihat, tapi pertarungan di depan semakin intens. Dengan tambahan lonceng penciptaan ilahi, konfrontasi sebelumnya antara dua kekuatan telah menjadi konfrontasi 2 lawan 1, 3 kekuatan. Namun, saat ini, bahkan Wu Yun di kejauhan masih dapat dibedakan dengan mata telanjang. Kekuatan hitam ungu milik leluhur Aula Kera Suci secara bertahap ditekan. Kekuatan Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi secara bertahap berada di atas angin. Hampir setengah seperempat jam lagi menunggu. Akhirnya, suara gemuruh yang keras menyapu langit yang menutupi semua suara gemuruh sebelumnya. Seiring dengan guncangan hebat di bumi, retakan mengerikan selebar beberapa meter muncul dari arah istana bawah tanah dan menyebar ke kedua sisi. Segera setelah itu, 3 sosok keluar dari celah. Ledakan. Setelah pukulan di udara, ketiga sosok itu dengan cepat bergabung dan berpisah. Mereka mundur ke belakang satu sama lain. Setelah 100 meter jauhnya, sosok ketiga orang itu terlihat perlahan berhenti. Karena ditambahkan kemudian, Divine Bell of Creation cukup bagus. Tidak ada cedera yang terlihat jelas. Sepertinya nafasnya sedikit tidak stabil. Kemudian lihatlah Dewa Bela Diri dan leluhur dari Aula Kera Suci. Keduanya tidak sesantai lonceng penciptaan ilahi. Wajah Dewa Perang sedikit pucat. Di punggung tangan kanannya yang memegang Fangtian Divine Halberd, ada 3 bekas cakar yang berdarah. Dan nenek moyang Balai Kera Suci bahkan lebih buruk lagi. Wajahnya menjadi pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Rambutnya sedikit berantakan. Ada luka di bagian perut, tapi tidak patah. Rupanya dia terluka oleh Fangtian Divine Halberd. Di lengannya ada 2 senjata mirip tinju dan cakar. Wu Yun tidak bisa mengenali senjata apa itu, tapi dia bisa melihat lingkaran cahaya samar memancar darinya. Cukuplah untuk melihat bahwa hal ini jelas tidak biasa. Belum lagi itu dianggap sebagai senjata ilahi, tapi itu jelas merupakan senjata milik level tertinggi di dunia peri. Kebetulan ada 3 cakar runcing di atasnya. Tampaknya 3 bekas cakar di punggung tangan Dewa Bela Diri terluka oleh benda ini. Namun, hanya 1 dari senjata tinju dan cakar yang tersisa. Yang lainnya telah dihancurkan oleh Fangtian Divine Halberd milik Dewa Perang. Hehehe, ini dia, kamu akhirnya sampai di sini. Nenek moyang istana Kera Suci mencibir tajam. Dia tidak merasa terganggu dengan luka-lukanya dan hancurnya senjatanya. Saat ini, dia masih terlihat seperti Xiao Jin. Tetapi suara yang tajam dan dingin ini sama sekali tidak cocok dengan Xiao Jin. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Orang-orang sialan itu, aku meminta mereka untuk membunuh monyet kecil itu, tetapi mereka mendambakan darah murni pada monyet kecil itu dan enggan membunuhnya. Tapi ternyata tidak masalah. Terima kasih telah membangkitkanku. Aku telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Saat itu, leluhurku di Istana Monyet Suci meninggalkan pepatah kuno, mengatakan bahwa hari seperti itu pada akhirnya akan datang. Tidak ada orang lain yang mempercayainya. Hanya saya yang mempercayainya. Tanpa diduga, saya benar-benar berhasil. Sekarang, saya telah dibangkitkan, jadi apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mengetahuinya? Tidak ada yang bisa hentikan aku, kemenanganmu sekarang hanya sementara, aku baru saja bangun, dan kekuatan tempur yang bisa kukerahkan kurang dari 70%. Ketika aku mundur selama 3 bulan, ketika aku mencapai kekuatan tempur puncakku, apa yang bisa kamu digabungkan, lakukan? Jangan bicara tentang kamu, seluruh dunia iblis, tidak, seluruh dunia peri akan menjadi milikku. Mereka semua akan menjadi milik Istana Monyet Suci dan Iblis Keraku. Haha, hahaha. Saat dia mengatakan ini, Iblis Kera tertawa liar. Saya harus mengatakan bahwa suaranya yang tajam, ditambah dengan cibiran arogannya, benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Namun dari perkataan setan kera ini, secara umum kita dapat memperoleh beberapa informasi. Sebagian besar gambar yang muncul di memori giok sudah benar.
Namun ada satu hal yang Wu Yun tebak melalui gambar tersebut, yaitu tidak benar. Setan kera ini sepertinya tidak mengetahui identitas dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi. Dia mempelajari semua ini dari buku-buku kuno di Holy Monkey Hall. Dia hanya tahu bahwa kedua orang kuat ini akan muncul untuk membantunya bangkit kembali. Tapi dia tidak tahu bahwa salah satu dari dua orang ini adalah dewa perang yang pernah mendominasi domain dewa. Yang lainnya adalah inkarnasi dari benda suci yang telah hidup selamanya. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan segila itu. Namun, baik dewa perang maupun lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara. Demikian pula, mereka juga mendengar bahwa orang ini tidak mengetahui identitasnya. Bahkan, untuk pria yang disebut setan monyet di depannya. Yang lebih membuat mereka penasaran adalah siapa orang yang menulis ramalan itu di buku kuno kuil monyet suci mereka. Setan kera tidak tahu, tapi si licik pasti tahu. Mampu menghitung langkah yang akan mereka ambil saat ini ratusan tahun yang lalu. Orang itu adalah lawan yang sangat menakutkan. Saya tidak tahu apakah orang itu adalah orang dari alam dewa atau makhluk transenden dari dunia peri. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari alam dewa. Jika mereka hanya ada di alam abadi, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk berkomplot melawan mereka. Tetapi jika itu adalah orang dari alam dewa, perhitungannya mungkin tidak hanya pada langkah ini. Kalau begitu, saya khawatir semua hal berikut ini sulit untuk dikatakan. Bukan karena dia mengkhawatirkan setan kera ini. Entah itu dewa perang atau lonceng penciptaan ilahi, yang mereka khawatirkan adalah apakah jalan yang akan mereka ambil selanjutnya telah diperhitungkan sejak lama. Jika ini benar-benar terjadi, itu adalah hal yang benar-benar menakutkan. Bab 1986 Gerbang Kekacauan. Namun, saat dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi diam-diam memikirkannya. Tiba-tiba, serangan kuat tiba-tiba melanda. Keduanya langsung merunduk untuk menghindarinya. Mendongak, dia melihat bahwa itu ditembak oleh setan kera. Saat ini ia sudah terluka parah, bukankah seharusnya ia fokus pada penyembuhan? Tapi mengapa mengambil inisiatif menyerang? Namun, keraguan itu segera terjawab. Sebab, dengan gerakan tadi, dia tidak menyerang, melainkan melakukan tipuan. Dengan tipuan, dia siap melarikan diri. Tidak, orang itu akan melarikan diri. Wu Yun berteriak dari belakang. Namun, Wu Yun tentu saja tidak perlu mengingatkannya tentang hal semacam ini. Baik dewa perang maupun lonceng penciptaan ilahi telah melihat tipuan iblis kera. Sekarang dia telah ditemukan, bagaimana dia bisa melarikan diri. Dewa bela diri tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, Zaihua, hentikan dia. Orang ini tidak lemah. Sepertinya aku harus lebih serius. Dewa pencipta tidak berbicara, mengangguk sedikit, lalu berkedip. Dan segera terbang menuju setan kera. Tentu saja, jika iblis monyet ingin pergi dan baru saja menciptakan lonceng ilahi, tidak akan mudah untuk menghentikannya. Tapi dewa perang tentu saja punya alasannya sendiri untuk memilih melakukan ini. Dapat dilihat bahwa lonceng penciptaan ilahi untuk sementara menghentikan iblis kera. Dewa bela diri di belakangnya sedikit mengecilkan pupilnya. Saat berikutnya, dewa perang dengan cepat membuat isyarat jari di depannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang memenuhi sekeliling dewa bela diri tiba-tiba meningkat tajam. Hanya dalam waktu singkat, ini telah mencapai titik yang mempesona. Dan sinar cahaya keemasan ini juga tersebar dari awal dan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap, mereka semua berkumpul di atas kepala dewa perang. Pada awalnya, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan dewa perang. Namun, tak lama kemudian, keraguan mereka terjawab. Sebab, di bawah berkumpulnya cahaya keemasan ini, gerbang energi yang memancarkan cahaya keemasan terang perlahan muncul. Ini adalah pintu energi emas. Ukurannya bisa dikatakan sangat besar. Tingginya lebih dari 10 kaki dan lebarnya beberapa kaki. Dan pada saat pintu energi ini muncul, termasuk Wu Yun di kejauhan, saya merasakan paksaan yang mengerikan. Dan dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh negeri. Apalagi tekanan ini tidak datang dari kekuatan kultivasi. Ini adalah seni bela diri. Kekuatan kekacauan, apakah kekuatan kekacauan ini sama dengan kekuatan surga? Mungkinkah seni bela diri dewa perang adalah kekuatan kekacauan?
Di kejauhan, Wu Yun hampir tercengang. Dia belum pernah melihat dewa bela diri menampilkan seni bela dirinya. Di masa lalu, dia menduga bahwa seni bela diri dewa perang mungkin sama dengan miliknya, seni bela diri pertama di bawah surga, reinkarnasi hidup dan mati. Tapi aku baru mengetahuinya sekarang. Betapa bodohnya tebakannya. Dewa bela diri yang pernah mampu mendominasi alam ketuhanan dan bahkan dao surga tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Bagaimana mungkin seni bela dirinya lebih rendah dari dao surga dan reinkarnasi hidup dan mati? Kekuatan kekacauan, gerbang kekacauan, ini gerbang kekacauan. Wu Yun berseru kaget. Dia memang dikejutkan oleh seni bela diri yang dipadatkan oleh dewa bela diri saat ini. Tidak heran orang-orang di alam ilahi mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan dewa perang. Itu dia, itu dia. Seni bela dirinya sudah setara dengan jalan surga. Dengan kata lain, ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, dewa perang dapat menggantikan Tian Dao kapan saja dan menjadi raja baru dari wilayah dewa. Di kejauhan, iblis kera dan lonceng penciptaan ilahi telah diselimuti oleh kekuatan kekacauan ini. Belum lagi iblis kera, bahkan lonceng penciptaan ilahi pun tercengang. Karena bahkan dia tidak pernah tahu bahwa seni bela diri dewa perang sebenarnya adalah gerbang kekacauan. Sedangkan untuk iblis monyet, pupil matanya sangat mengecil. Dia juga seorang lelaki tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Bahkan setelah dia dibangkitkan, dia sangat kuat, begitu kuat sehingga dia pikir dia cukup untuk menguasai seluruh dunia di dunia peri. Tapi saat dia melihat dewa perang menampilkan gerbang kekacauan, dia juga tercengang. Sebelumnya, meskipun dewa perang sangat kuat dan bisa melukainya, dia tidak pernah mempertanyakan identitas dewa perang. Bagaimanapun, kekuatannya belum mencapai puncaknya. Dan semua ini tercatat dengan jelas dalam kitab kuno di kuil monyet suci mereka. Tapi sekarang, dia harus mulai memeriksanya kembali. Ia mulai berpikir bahwa semua ini tidak sesederhana yang ia kira. Dia sepertinya telah memprovokasi makhluk yang dia tidak mampu untuk menyinggung sama sekali. Kekuatan kekacauan. Inilah kekuatan kekacauan. Meskipun dia belum naik ke alam dewa, dia masih sangat berpengetahuan tentang masalah kultivasi. Dia sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan seseorang yang telah membangkitkan kekuatan kekacauan sebagai seni bela diri. Itu melambangkan kekuatan yang setara dengan surga. Bagaimana dia bisa memprovokasi orang seperti itu? Siapa kamu? Siapa kamu? Si iblis kera panik dan berteriak. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia melihat ke arah dewa bela diri. Tidak, tepatnya, dia harus menatap gerbang kekacauan yang tergantung di atas kepala dewa bela diri. Gerbang kekacauan adalah sumber ketakutannya. Tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa akulah yang membunuhmu. Nada suara dewa perang sangat dingin. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraung dengan marah, kekacauan muncul, dunia menjadi sunyi. Boom! Di udara, pintu kekacauan perlahan terbuka. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik pintu itu. Apa yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Tentu saja, ada juga kekuatan kekacauan yang membuat orang mati rasa bahkan rela pasrah. Semua kekuatan kekacauan, bercampur dengan cahaya keemasan, dicurahkan dari pintu kekacauan. Dalam sekejap, iblis kera itu diselimuti seluruhnya. Lonceng penciptaan ilahi telah terbang mundur ratusan meter. Ah, ah, ah. Jeritan terdengar silih berganti, terlihat jelas bahwa di bawah kekuatan ini, iblis kera menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Namun, saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Saat iblis monyet akan menyerah sepenuhnya. Perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Bab 1987 seseorang bantu dia. Iblis kera sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan dan kekuatan kekacauan. Itu terjadi setelah mengeluarkan serangkaian jeritan yang terputus-putus. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan. Di langit, rasanya seperti guntur yang meledak. Sebuah lubang terkoyak di ruang yang awalnya damai. Gelombang kekuatan luar angkasa yang sangat agung dengan cepat mengembun. Orang itu belum mati. Di bawah serangan kekuatan kekacauan dewa bela diri, dia mampu membebaskan diri dan membuat lubang di ruang. Seru. Wu Yun diam-diam.
Meskipun mereka bermusuhan, dia harus mengakuinya. The Iblis Monyet memang merupakan karakter yang mampu bertarung sengit dengan Dewa Perang dalam jangka waktu yang lama. Kekuatannya memang sangat kuat. Saat lubang di ruang itu terbuka, sesosok, seperti kilat, keluar dari cahaya keemasan yang menyilaukan dengan suara mendesing. Jelas sekali dia terluka parah. Dia melarikan diri jauh-jauh, meninggalkan busur berdarah di udara. Dia ingin menggunakan lubang robek di luar angkasa ini untuk melarikan diri. Dewa Perang melihat pemandangan ini, begitu pula lonceng penciptaan ilahi. Namun kecepatan iblis kera ini terlalu cepat. Mungkin, dia menggunakan semacam teknik terlarang. Dengan kecepatan seperti itu, belum lagi lonceng penciptaan ilahi, bahkan Dewa Perang pun tidak dapat bereaksi. Ketika lonceng penciptaan ilahi bergegas menuju celah di angkasa, mencoba mencegah iblis kera melarikan diri. Dewa Perang juga dengan cepat menggerakkan jarinya. Dalam sekejap, cakar lengan besar mengembun dan menembus langsung ke celah di angkasa. Melihat pemandangan ini, lonceng penciptaan ilahi berhenti dan berhenti mengejar. Jurus ini adalah segel surgawi para dewa dan iblis. Mampu menembus ruang secara langsung. Ini memiliki efek ajaib pada orang yang ingin menggunakan terowongan luar angkasa untuk melarikan diri. Itu pernah digunakan sebelumnya ketika menyelamatkan Wu Yun di Istana Phoenix Emas. Pada saat itu, Blood Shadow Demon hendak melarikan diri dari terowongan luar angkasa, tetapi ditangkap kembali hidup-hidup oleh Dewa Bela Diri menggunakan segel ilahi. Namun, terowongan luar angkasa yang dipadatkan oleh iblis kera pada saat ini benar-benar berbeda dari terowongan luar angkasa iblis bayangan darah. Apalagi kecepatan iblis monyet juga lebih cepat. Dewa Perang tidak yakin apakah dia bisa dihentikan. Di terowongan luar angkasa, Dewa Perang melihat iblis kera penuh luka dan bahkan muntah darah saat melarikan diri. Merentangkan tangannya ke depan, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh segel dewa para dewa dan iblis bergegas menuju iblis kera. Kamu ingin membunuhku? Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Setan kera dapat merasakan cakar raksasa datang ke arahnya di belakangnya, mencoba menangkapnya kembali. Mengaum karena marah. Setelah mengejar dan melarikan diri, meskipun segel surgawi Dewa Iblis Dewa Bela Diri dapat mengunci dan melacak jejak iblis kera. Namun, bagaimanapun juga, itu masih sedikit tertinggal. Karena kecepatan iblis kera terlalu cepat. Seluruh proses berlangsung selama puluhan tarikan napas. Dan dengan kecepatan kedua belah pihak, jarak yang diciptakan oleh puluhan nafas tidak bisa lagi diukur secara kuantitas. Namun, saat Dewa Perang perlahan menarik lengannya. Ketika dewa dan iblis Tianyin mundur dari celah angkasa. Bagaimanapun, dia masih gagal menangkap iblis kera. Pada saat ini, yang ada di cakar raksasa itu hanyalah lengan yang berdarah. Setan kera akhirnya lari. Meskipun Dewa Perang berusaha sekuat tenaga, dia hanya merobek salah satu lengannya. Sedikit mengernyit, Dewa Bela Diri perlahan melepaskan kekuatannya. Cakar raksasa itu perlahan menghilang, dan lengan berdarah itu juga jatuh langsung dari udara. Segera setelah itu, gerbang kekacauan perlahan menyebar. Lari. Lonceng penciptaan ilahi terbang ke depan Dewa Bela Diri dan bertanya. Dewa Perang tidak menjawab, tapi menggelengkan kepalanya, pupil matanya terkunci rapat. Setelah sekian lama, dia mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah kata yang membuat seluruh tubuh lonceng ilahi penciptaan bergetar hebat. Seseorang membantunya. Lonceng penciptaan ilahi membeku, dan pupil matanya menyusut tajam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mungkinkah orang yang membantunya adalah Hei Pao? Tidak. Dewa Bela Diri menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei Pao telah membantuku berkali-kali sebelumnya, dia seharusnya tidak berada di sisi yang berlawanan denganku. Lagi pula, samar-samar aku bisa mendeteksi ketidakakuratan aura orang itu. Tapi aku yakin dia bukan mantan musuhku, juga bukan temanku. Aneh sekali. Dalam ingatanku, aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan orang ini. Tidak ada kontak. Lonceng penciptaan ilahi menarik napas dalam-dalam dan setuju. Bukan musuh, bukan teman, aura yang sangat aneh. Berani menyelamatkan orang di bawah hidungmu, tapi kamu bahkan tidak bisa merasakan auranya secara akurat. Orang-orang seperti itu, setidaknya, mungkin adalah tokoh teratas dalam domain dewa.
Tetapi karena dia telah menyadari keberadaanmu, mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadapmu? Melihat seluruh domain dewa, mungkin tidak banyak orang seperti itu. Kecuali jubah hitam, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Kandidatnya. Dan jika itu bukan jubah hitam, itu adalah orang dari surga. Jika itu adalah orang dari surga, itu adalah musuhmu. Jika itu musuh, itu pasti akan datang untuk membunuhmu. Dewa Perang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Berkata, saya tidak tahu. Dia sepertinya tidak memusuhi saya. Pada titik ini, murid-murid dari Dewa Perang dan Dewa Pencipta menyusut sedikit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka saling memandang, lalu keduanya berbisik hampir bersamaan. Mungkinkah orang yang mengatur pengaturannya? Setelah beberapa saat, keduanya perlahan membuang muka. Lonceng penciptaan ilahi melanjutkan, jika benar-benar orang yang merencanakan rencana tersebut, maka orang ini terlalu buruk. Ratusan tahun yang lalu, Anda telah jatuh, dan Anda bahkan belum terlahir kembali menjadi Wu Yun, tetapi dia sudah memperkirakannya. Hari ini, 100 tahun kemudian, kamu akan datang ke kuil monyet suci dan berjalan-jalan. Bahkan, ada aku dalam rencana ini. Itu benar. Ya. Murid Dewa bela diri menjadi semakin mendalam. Setelah hening beberapa saat, dia menatap ke langit. Dia bergumam, mungkin itu keberadaan alam suci. Saya tidak tahu mengapa, saya punya firasat bahwa segalanya, termasuk saya, termasuk Wu Yun, hidup kita mungkin telah diatur oleh beberapa orang. Meskipun saya masih tidak mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi perasaan ini tiba-tiba menjadi sangat jelas di hati saya. Saya merasa bahwa Wu Yun dan saya, bahkan Anda, dan mungkin orang lain. Kita semua berada di bawah perhitungan makhluk super tertentu atau kekuatan super tertentu. Kami hanyalah pion mereka. Keberadaan alam suci. Gumam Dewa Pencipta, dan hatinya perlahan menegang. Bab 1988 temui dia. Pada saat ini, baik Dewa Perang maupun lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara lagi. Mereka terdiam cukup lama. Setelah sekian lama, dia perlahan sadar kembali. Di kejauhan, Wu Yun sedikit khawatir setelah menunggu sekian lama dan tidak melihat pergerakan dari Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi. Beritahu Xiao Shenlong dan Jin Moli, yang sedang dalam masa pemulihan dari cedera, untuk merawat Xiao Jin. Dia terbang ke sisi Dewa Perang. Ditanya, Tuan, ada apa? Apakah orang itu melarikan diri? Mendengar pertanyaan ini, Dewa Perang dan Dewa Pencipta sadar pada saat yang bersamaan. Secara tidak sengaja, keduanya saling berpandangan, meski tidak berbicara, hal itu terlihat dari mata mereka. Mereka sedang memikirkannya. Haruskah aku memberitahu Wu Yun tentang ini? Secara teori, dia harus diberitahu. Jika kesimpulan Wu Shen benar, maka Wu Yun juga merupakan anggota dari keseluruhan permainan catur ini. Dia punya hak untuk tahu. Tapi alasan untuk tidak memberitahu Wu Yun juga sangat jelas. Pertama, tingkat kultivasi Wu Yun masih rendah, dan semakin dia mengetahuinya, seringkali itu bukanlah hal yang baik. Kedua, jika kesimpulan Wu Shen salah, hal itu tidak diragukan lagi akan menambah masalah bagi Wu Yun tuh. Setelah memikirkannya, mereka masih belum memutuskan untuk memberitahu Wu Yun tentang hal itu. Tentu saja, masih ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang keras setan. Saya melihat Dewa bela diri perlahan menoleh, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan berkata, Wu Yun, guru gagal menjaga bajingan itu. Tuan, Anda serius? Saya mendengar Dewa bela diri berbicara kepadanya dengan nada ini saat dia berbicara, Wu Yun merasa bersalah untuk beberapa saat. Anda jelas membantu diri Anda sendiri, dan mampu melakukan yang terbaik adalah bantuan terbesar bagaimana Anda bisa membiarkan Dewa Perang mengatakan hal seperti itu. Di sampingnya, lonceng penciptaan ilahi juga perlahan berbicara. Anak nakal, permintaan maaf tuanmu bukan padamu, tapi pada saudaramu. Aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Sekarang, jika saudaramu, monyet kecil itu, ingin dibangkitkan, dia harus menemukan kera itu. Iblis. Lalu menyedot jiwa keluar dari tubuh iblis kera untuk membangkitkannya. Kalau tidak, aku khawatir dia akan tetap dalam keadaan ini selamanya.
Situasi monyet kecil itu agak istimewa, dan dia tidak dapat dibangkitkan oleh metode sebelumnya. Apa? Seru Wu Yun. Memang, pada awalnya, dia berpikir bahwa situasi Xiao Jin seharusnya sama dengan Xiao Shenlong sebelumnya. Selama dia dapat menemukan buah jiwa surgawi lagi dan menambahkan pengisian jiwa asteris miliknya sendiri, dia dapat menebus jiwanya yang hilang. Tanpa diduga, semua ini tidak sesederhana yang dia kira. Jangan terlalu khawatir. Pada saat ini, Dewa Perang menepuk bahu Wu Yun. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, orang itu tidak bisa lari jauh. Meskipun saya tidak dapat menemukannya untuk saat ini, kami pasti akan menemukannya. Saya menanam tanda di tubuhnya. Tanda ini akan bertahan lama. Efeknya dalam waktu sekitar 1 jam. Ketika saatnya tiba, dimanapun dia bersembunyi, kita dapat dengan mudah menemukannya. Terima kasih, Guru. Setelah mendengar ini, Wu Yun merasa lebih lega. Dengan kata-kata dari Dewa Perang ini, berarti Xiao Jin memiliki setidaknya setengah peluang untuk bangkit kembali. Oke, ikut aku untuk melihat bagaimana luka mereka. Dewa Perang melambaikan tangannya dan terbang menuju tempat Jin Moli dan Shenlong kecil sedang menyembuhkan luka mereka. Namun, saat ini, cedera Shenlong kecil dan Jin Moli sudah mulai pulih. Meski belum sembuh, dia baik-baik saja. Setelah memastikan bahwa luka mereka baik-baik saja, Wu Shen berkata kepada Wu Yun, "Wu Yun, aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan pergi bersama Zaixian. Berikan adikmu padaku. Aku serahkan urusannya pada aku." Setelah mendengar ini, Wu Yun sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Dewa Perang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Dewa Bela Diri seharusnya pergi bersama lonceng penciptaan ilahi untuk menemukan iblis kera yang melarikan diri. Tapi kenapa tidak membawanya bersamamu? Tuan, biarkan aku pergi bersamamu. Kata Wu Yundao. Tidak perlu. Kata Dewa Bela Diri. Segera, tanpa menunggu Wu Yun mengatakan apapun, dia mengangkat lengannya dan melambai. Gelombang kekuatan melonjak, perlahan mengangkat Xiao Jin, yang tidak sadarkan diri di tanah, dan membawanya ke lonceng penciptaan ilahi. Dewa pencipta Zong mengangguk sedikit dan memeluk Xiao Jin. Saat berikutnya, Dewa Bela Diri melompat, sosoknya seperti kilat, dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Lonceng penciptaan ilahi kembali menatap Wu Yun. Karena Dewa Bela Diri berkata demikian, kamu tidak perlu mengkhawatirkan si kecil ini. Setelah mengatakan ini, dia juga melangkah untuk mengikutinya. Wu Yun dibiarkan dengan wajah bingung dan tanda tanya di dahinya. Dia tidak mengerti apa maksud dari tindakan God of War dan Good Fortune. Kenapa sengaja mengesampingkannya? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Entah dia bersama Dewa Perang atau Dewa Penciptaan, dia telah bersamanya siang dan malam selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Wu Yun yakin mereka tidak akan pernah menyakitinya. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Langit, jarak, kehampaan. Lonceng penciptaan ilahi dan Dewa Bela Diri melangkah ke udara perlahan-lahan, dan tubuh mereka melayang ke depan. Dewa Perang, mengapa kamu sengaja meninggalkan Wu Yun sendirian? Dewa Penciptaan bertanya. Aku akan menemui orang itu. Murid Dewa Bela Diri sangat dalam dan dia berkata perlahan, jika prediksinya bagus, dia seharusnya tahu bahwa kita akan pergi. Jadi, dia pasti akan menunggu di sana. Nah, itu dia. Kami siap, jika kamu merahasiakannya dari Wu Yun, maka tidak perlu membawanya bersamamu. Ya, begitu orang itu disebutkan, wajah Dewa Pencipta perlahan-lahan menjadi gelap. Namun, tak lama kemudian, pupil matanya sedikit menyusut lagi. Tetapi jika orang itu ada di sini, iblis kera. Jangan khawatir, orang yang ingin kubunuh tidak dapat melarikan diri. Dewa Perang berkata dengan dingin. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan. Sekarang, saya punya rencana kasar. Satu-satunya hal yang perlu dikonfirmasi adalah apakah tebakan saya sebelumnya benar atau tidak. Jika ini benar, maka saya, Wu Lingtian, pasti tidak akan dikritik. Saya akan melakukannya ambil jalan yang tidak mereka duga. Jalan yang tidak terduga, kata Dewa Pencipta dengan terkejut. Namun Dewa Perang tidak melanjutkan dan merenung sejenak.
Dia berkata dengan tenang, pergi dan temui orang itu dulu lalu bicara. Bab 1989 konfirmasikan tebakannya. Karena tanda yang ditinggalkan Dewa Perang pada Iblis Kera membutuhkan waktu 1 jam untuk diterapkan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Dewa Perang dan Dewa Penciptaan, dengan Xiao Jin di belakangnya, berjalan tanpa tujuan dalam kehampaan selama 1 jam penuh. Akhirnya, setelah 1 jam, mata Dewa Perang tiba-tiba berbinar. Dia melihat jauh ke satu arah. Dia merasakannya. Ayo pergi. Dengan suara rendah, Dewa bela diri menghindar. Lonceng penciptaan ilahi segera menyusul. Dengan kecepatan mereka berdua, meski mereka tidak menggunakan kekuatan luar angkasa, jarak ini tetap tidak memakan waktu lama. Ini adalah tempat yang sepi dan curam dengan pegunungan yang buruk. Melihat dari kejauhan, di atas puncak berbahaya tertinggi di antara pegunungan, seseorang dapat melihat sesosok tubuh berlumuran darah, tergeletak di tanah, bernapas dengan dangkal dan tidak teratur. Orang itu jelas adalah setan kera yang mereka cari. Saya harus mengatakan bahwa vitalitas iblis kera ini sangat kuat. Meskipun dia terluka sejauh ini, dia benar-benar menyadari kedatangan Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi pada saat pertama. Tentu saja, lukanya terlalu parah, dan dia hanya bisa mendeteksinya. Melarikan diri lagi pasti mustahil. Kalau saya bilang takut, tidak ada keraguan. Dia bahkan tidak mengerti kenapa dia dikejar setelah dia akhirnya sampai di sini setelah melalui segala macam kesulitan. Namun, dia juga bukan orang yang sulit dimengerti. Karena, bagaimanapun juga, dia telah melihat gerbang kekacauan Dewa Perang dengan matanya sendiri. Dia tidak mampu menyinggung seseorang dengan kekuatan kekacauan yang setara dengan kekuatan surga di alam ilahi. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah penyesalan. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Setelah menghancurkan semua keturunan Aula Monyet Suci, dia berpikir bahwa setelah kebangkitannya, dia akan mampu menghidupkan kembali Aula Monyet Suci, dan kemudian membuat 3 kata Aula Monyet Suci terkenal di seluruh dunia peri. Tapi dia tidak menyangka bahwa yang akan dia bawa adalah kehancuran total. Namun, semuanya tidak berkembang seperti yang dipikirkan iblis kera. Dia mengira kedua pria itu akan datang langsung ke arahnya dan merenggut nyawanya. Tapi tidak. Dalam kekosongan di atas kepalanya, kedua pria itu berhenti. Mata mereka semua melihat ke posisi yang sama. Itu adalah langit yang lebih tinggi. Setan monyet itu penuh keraguan, tapi dia juga tidak diam. Meski tindakan kedua orang ini saat ini membuatnya penuh keraguan. Tapi ini juga merupakan kesempatan baginya. Dia dengan cepat menjalankan keterampilannya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah kehilangan lengannya, bahkan jika dia pulih, dia tidak lagi dapat mengerahkan kekuatan bertarung puncaknya. Jika kamu bertarung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi jika dia bisa kabur dari tempat ini tanpa persiapan, setidaknya dia bisa selamat. Namun, sepertinya iblis kera tidak mengetahuinya. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari terowongan luar angkasa sebelumnya adalah yang ia andalkan bukan hanya kekuatannya sendiri. Pada saat itu, segel ilahi Dewa Bela Diri telah menangkap lengannya. Jika tidak ada yang lain, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dan alasan kenapa dia bisa kabur, itu tergantung pada bantuan orang yang berada dalam kegelapan. Tentu saja, iblis kera tidak mengetahui semua ini, dan dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang membantunya di belakang punggungnya. Yang mulia, keluar. Tiba-tiba, suara Dewa Perang terdengar dari kehampaan. Meskipun dia tahu lawannya sangat kuat, setidaknya sekarang, dia tidak mampu melawannya. Namun nada suara Dewa Perang masih kurang hormat. Tentu saja tidak ada permusuhan yang disengaja, dia hanya bertanya dengan nada yang sangat tenang. Namun, suara-suara ini tidak lagi terdengar oleh setan kera di bawah. Karena Dewa Perang sengaja memblokirnya. Namun, pertanyaan Dewa Bela Diri tidak mendapat tanggapan. Setelah beberapa saat, Dewa Perang dan Dewa Penciptaan saling memandang. Ada sedikit keraguan di mata keduanya. Mungkinkah tebakanku salah? Namun, tepat ketika mereka berdua mempunyai ide ini, sebuah suara yang terdengar damai namun bermartabat perlahan terdengar. Namun dalam keagungan ini,
ada juga sedikit keburukan. Secara keseluruhan, kedengarannya aneh. Hahaha, aksinya cukup cepat, datangnya begitu cepat. Saya tidak menyangka Wu Lingtian layak menjadi Wu Lingtian, dan layak menjadi orang yang kita sukai. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda bisa bereaksi seperti ini. Kecepatannya benar-benar di luar dugaanku. Mendengar kata-kata ini, hati Dewa Perang dan Dewa Pencipta kembali bergetar. Dari kalimat ini Anda sudah bisa mendengarnya. Tebakan Dewa Perang itu benar. Setidaknya, dia menebak lebih dari 80% waktunya dengan benar. Siapa yang mulia? Dewa Perang bertanya lagi. Hei hei hei. Tiba-tiba, suaranya menjadi sangat dingin. Jika sebelumnya ada sedikit keagungan dalam suaranya, sekarang keagungan tersebut telah hilang sama sekali. Yang penting rencana sudah dimulai. Wu Lingtian, sekarang, ini baru pertemuan pertama kita. Kamu menginginkan jiwa pada orang di bawah, kan? Tidak apa-apa. Aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Kamu tidak perlu mencoba mencari tahu identitasku. Jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu di masa depan. Cepat atau lambat, kamu akan tahu. Saat dia berbicara, suara itu menjadi semakin serius. Semakin jauh. Sepertinya dia sudah pergi. Dan saat kalimat terakhir dijatuhkan, memang tidak ada suara lain. Setelah beberapa saat, Dewa Perang dan Dewa Penciptaan perlahan menoleh ke belakang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Lonceng Penciptaan Ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Perang, tebakanmu benar. Ya, Dewa Perang mengangguk. Ekspresinya juga menjadi lebih serius. Namun, pada saat ini, dua sinar tekad muncul di matanya. Dia telah menentukan rencana sebelumnya dalam pikirannya. Karena apa yang ingin dia verifikasi sudah terverifikasi. Tentu saja, dia harus melakukan sesuatu sebelum memulai rencana itu. Hal pertama adalah membangkitkan Xiao Jin. Bab 1990 Penggabungan Jiwa. Sedangkan untuk menyelamatkan Xiao Jin, seharusnya tidak ada banyak masalah. Bagaimanapun, setan kera telah ditemukan. Selain itu, kemungkinan besar tidak ada kemampuan untuk menolak. Selama iblis kera itu menyerah, bagian jiwa milik Xiao Jin di tubuhnya dapat diekstraksi dan dibiarkan menyatu dengan Xiao Jin. Maka seharusnya tidak ada masalah dengan kebangkitan Xiao Jin. Bahkan mungkin saja Xiao Jin bisa langsung menelan tingkat budidaya di tubuh iblis kera. Bagaimanapun, mereka berdua menggunakan jiwa yang sama. Melahap kultivasi seseorang tidak akan menimbulkan terlalu banyak penolakan atau reaksi balik. Di bawah, di atas pegunungan, setan monyet itu masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dengan cepat, dan dia masih berpikir untuk menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pemikirannya ternyata mubazir. Momen ketika kekuatan emas agung itu terselubung dari langit. Dia kemudian tahu bahwa semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dia tidak punya peluang. Baru saja, Dewa Perang dan Lonceng Penciptaan tetap di udara tanpa bergerak, dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jelas sekali dia terlalu memikirkannya. Puff, dia sudah terluka parah, tapi tertindas oleh kekuatan Dewa Perang. Segera, hal itu menjadi tak tertahankan. Seteguk besar darah muncrat, menyebar merah ke separuh dunia. Perasaan kematian dengan cepat muncul di benaknya. Dia tahu kali ini, mungkin tidak ada cara untuk bertahan hidup. Namun, tepat ketika dia memikirkan hal ini, kekuatan agung lainnya menembus lautan kesadarannya dan langsung meraih jiwanya. Awalnya, jiwanya mampu melawan. Namun tak lama kemudian, perlawanan ini sepertinya tidak ada gunanya. Saya merasakan sakit yang tajam dalam kesadaran saya. Saat berikutnya, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Sebab, jiwanya langsung dicabut. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Lonceng Penciptaan Ilahi. Adapun mengapa Dewa Bela Diri tidak melakukannya sendiri, itu karena Lonceng Penciptaan Ilahi lebih terampil daripada Dewa Bela Diri dalam hal ini. Kekuatan Dewa Perang bukanlah pada menyelamatkan orang, tetapi pada membunuh orang. Di tempat lain, Xiao Jin terbaring di tanah. Di udara, jiwa iblis kera terlihat menjulang, dikendalikan oleh Lonceng Penciptaan Ilahi dan melayang di udara. Karena jiwa baru saja meninggalkan tubuh,
ia tidak sadarkan diri dan berada dalam keadaan yang relatif bingung. Pada saat inilah paling cocok bagi Xiao Jin untuk berintegrasi dengannya. Jam penciptaan ilahi bergerak sangat cepat. Di bawah kendalinya, jiwa milik iblis kera juga perlahan terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Jin dalam posisi berbaring. Setelah menyelesaikan semuanya, lonceng penciptaan ilahi perlahan menghembuskan nafas kekeruhan. Namun, Xiao Jin tidak langsung bangun. Di sampingnya, Dewa Perang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana? Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan tenang, jiwa dan tubuhnya terintegrasi dengan sangat baik. Jika tidak ada yang lain, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk bangun. Kalau begitu orang ini, Dewa Perang memandangi iblis kera yang tidak memiliki jiwa dan hanya tubuh kosong. Lebih baik pertahankan orang ini untuk saat ini. Tanpa jiwa dan kendalinya, kekuatan di tubuhnya akan cepat terkuras. Sekarang, mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan monyet Xiao Jin untuk bangun. Jika dia bangun cukup pagi, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan budidayanya. Bagaimanapun, setengah dari jiwa Xiao Jin setelahnya integrasi juga milik. Jika Anda mencoba melahap budidaya iblis kera, itu tidak akan dilawan oleh tubuh fisik iblis kera. Tetapi jika Anda bangun terlambat, setelah budidaya di tubuh iblis kera hilang, akan tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Ya. Dewa Perang mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan ke samping dan menunggu dengan tenang. Lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara lagi, tetapi tidak seperti Dewa Perang, dia selalu memperhatikan perubahan Xiao Jin. Adapun Xiao Jin, dari luar, Anda tidak bisa melihat perubahan apapun pada dirinya. Namun saat ini, dalam kesadarannya, ia sedang mengalami gejolak yang mengguncang bumi. Jejak jiwa yang tersisa di tubuhnya mencoba menyatu dengan jiwa yang ditangkap dari iblis kera. Walaupun proses ini tidak bisa dikatakan menyakitkan, namun yang pasti sangatlah sulit. Itu karena sebagian dari jiwa iblis kera aslinya adalah milik Xiao Jin. Hanya dengan cara ini mereka dapat diintegrasikan satu sama lain. Kalau tidak, mustahil melakukannya. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Jin tidak bangun untuk waktu yang lama. Namun, budidaya kekuatan abadi di tubuh iblis kera berlalu semakin cepat. Jika penundaan terus berlanjut, saya khawatir Xiao Jin akan kehilangan kesempatan untuk melahap budidaya iblis kera. Namun, Tuhan tetap baik pada akhirnya. Xiao Jin bangun. Dengan sedikit erangan, Xiao Jin perlahan membuka matanya. Seolah-olah dia telah tidur lama dan mengalami mimpi indah, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Hanya saja saya tidak tahu apa-apa yang ada di depan saya, dan saya sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Semua ingatannya ada sebelum jiwanya diambil. Apa yang terjadi? Ini adalah kata-kata pertama Xiao Jin setelah bangun tidur. Namun segera, dia menemukan lonceng penciptaan ilahi dan Dewa Perang. Ditanya, apakah Anda? Sebenarnya, dia agak akrab dengan lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan lonceng penciptaan ilahi beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak begitu mengenalnya. Tapi dia belum pernah melihat Dewa Perang sebelumnya. Dihadapkan pada pertanyaannya, lonceng penciptaan ilahi tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Dia berkata dengan sederhana dan jelas, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan pada kakakmu Wu Yun kapan kamu kembali. Sekarang, lakukan apa yang aku katakan, dan kekuatanmu mungkin akan meningkat pesat secara langsung. Ketika Wu Yun mendengarnya, pada saat ini namanya, seluruh tubuh Xiao Jin gemetar. Ngomong-ngomong, dia dan Wu Yun sudah lama tidak bertemu. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sejak mereka naik. Tetapi ketika dia hendak bertanya di mana Wu Yun berada, dia mendengar apa yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi bahwa kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Untuk praktisi manapun, kalimat ini tentu penuh dengan godaan yang fatal. Xiao Jin tidak terkecuali.